Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Ayu Angelina dengan NIM A11 2021 13424. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas kedua. Belum saya ganti. Dan ini tugas kedua. Di sini itu melanjutkan tugas ke-1 yang dimana itu code-nya itu dirubah seperti ini, yang dikasih dikasih kakak bengkel codingnya. Terus kalau di sini kan ada 1, 2, 3, 4, 5. Di sini kan ada 5 kelas, sedangkan yang kita punya itu 3 kelas yang dikasih. Setelah itu seperti biasa untuk mengumpulkan data ya. Sebelum itu kelas datanya itu ada normal, suspek, sama pathological. Nah, dasar ini penting untuk membantu tenaga medis mencegah mortalitas ibu dan anak. Di sini tuh sebenarnya untuk mengumpulkan data, gitu kan, seperti biasa. Terus di sini ada load dataset, ini untuk menghubungkan Google Drive ke Google Colab, sehingga file di Drive dapat diakses langsung dari Colab menggunakan dataset atau file lain yang disimpan di Google Drive. Yang memakai ini, kalau misalnya tidak memakai ini bisa, tapi hanya nanti dikasih aja misal filenya itu di mana, taruh sini file foldernya di mana, tarik ke sini terus dimasukkan ke sini aja, tapi kan agak ribet gitu, jadi memakainya pakai from Google Colab. Setelah itu sini itu ada import library, di mana import ini tuh kalau misalnya kita nggak ada ini juga nanti error gitu loh. Untuk menyambungkan kita tuh kerjanya tuh apa aja di sini tuh menggunakan apa aja, seperti PDS itu apa, NAMP itu apa. Nah, kalau di sini PDS itu untuk manipulasi dan analisis data tabular. Nah, NAMP itu sini untuk komputasi numerik efisien dengan array atau matrix. Nah, di sini juga ada matplotlib. Di sini untuk membuat grafik dasar dan menampilkan pola data. Simpor SSNS untuk visualisasi statistik dengan tampilan grafik yang lebih estetis. Bentar, saya besar dulu. Nah, setelah itu di sini itu ada import dataset. Nah, ini dataset yang semuanya keluar ya. Kecil sekali. Kecil banget ini aja. Terus ini dataset yang kita miliki ya, yang dikasih oleh kakak bengkel coding. Setelah itu DF-head, ini tuh untuk menampilkan 5 baris. Pertama dari data frame DF. Ini DF itu dataset ya. Lihat sekilas struktur data, kolom dan nilai awal dalam dataset. Ya sama sih, cuman ini menampilkan 5 saja. Kalau ini kan sampai tuh 21, 25 gitu. Kalau terus di sini ada menelaah data. Maksudnya di sini memahami struktur, tipe data dan distribusi nilai dalam dataset ini. Nah, seperti biasa ada DF set yang menampilkan dimensi, di mana kayak kolom barisnya itu berapa. Setelah itu di sini ada melihat informasi dataset. Di sini ada menampilkan informasi detail tentang data frame. Terus masuk jumlah kolom, nama kolom, jumlah nilai seperti ini ya. Kolom non null, con, dan data type-nya itu apa. Di sini cuma float 64. Setelah itu di sini ada memeriksa deskripsi statistik. Nah, gunakan deskripsi untuk melihat ringkasan statistik seperti rata-rata media. Seperti ini rata-rata medianya semua ada sih, nggak kayak sebelumnya. Kalau sebelumnya kan kayak 0,0 sekian berapa, ini tuh sudah ada, tapi ya beberapa ada yang kosong seperti ini.
Tuh, terus di sini ada memvalidasi data. Ketika dev is null itu untuk apa? Tampilan kosong atau tidaknya data. Nah, data false itu data terisi, data true itu data kosong. Kayak rata-rata false ya. Jadi data terisi semua ya. Gak ada data kosong, ada satu di sini. Yang bawah. Terus sini maaf ada sama kan dulu. Sini ada df is no sum. Di sini itu hasilnya berupa series dengan nama kolom sebagai indeks dan jumlah nilai kosong. Sebagai nilai kosong ya, sebagai nilai. Terus di sini kan cuma ada 5 ya, kayak utrin, yang lainnya kan kosong. Di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5 ya kan. Terus setelah itu di sini ada ini nanti yang sebelumnya itu yang data 5 ini nanti akan digunakan ya, karena harusnya tuh datanya sudah dikosongkan seperti itu. Terus di sini ada tampilkan kolom yang memiliki missing value. Setelah itu di sini ada melihat distribusi kelas target, memastikan distribusi kelas target merata atau seimbang. Ada 3 kelas tadi yang saya sebutkan. Tadi ada apa aja tadi saya lupa. Sudah. Ada 3 kelas ya, dan norma, suspek, sama patologi. Nah, ini kelas-kelasnya. Terus di sini ada df info lagi untuk menginfokan ya seperti biasa. Terus ada sini menentukan objek data, menentukan feature kolom mana saja yang digunakan untuk pemodelan. Di sini ada disuruh hapus berdasarkan indeks pakai df drop. Terus ada df head lagi untuk memastikannya lagi ya kan. Nah, seperti ini. Terusnya ada membagi kolom bertipe kategorikal dan numerik. Terus ada df shape ya, ada df info lagi. Terus kita lanjutkan lagi dengan membersihkan data. Ini tuh untuk karena ditemukan missing value pada dataset perlu dilakukan handling missing value agar data bisa diolah dengan baik. Cara menghapus missing value, mengisi missing value dengan nilai tertentu. Nah, ini tadi yang datanya yang 5 ini tadi yang naik ke atas ya, jadi yang kosong-kosong bawah. Terus ini ada df info lagi untuk kolom numerik ya. Terus kita ya di sini ada data lagi karena ini untuk filesnya ya. Terus kalau ini untuk yang biasanya saya memastikan aja sih. Terus sini periksa missing value pada kolom kategori yang tercantum dalam get calls. Nah, ini tuh harusnya tuh jadinya 0 kalau misalnya ada data yang masih bernilai gitu, misal kayak 212 seharusnya di sini tuh udah kolom di sini tuh harusnya bukan nilainya tetap 0 gitu ibaratnya. Terus sini ada handling missing value, metode random value imputation, mengisi missing value dengan sampel acak dari nilai non-null di kolom yang sama digunakan untuk kolom dengan banyak nilai hilang. Random value imputation bertujuan untuk mempertahankan variasi dalam data. Tuh, ini ada verifikasi imputasi, langsung saja ya. Nah, ini yang saya kasih tahu, yang tadi nilai-nilai yang 212 itu masukkan di sini ya, terus diimputasi missing value menggunakan ya seperti ini. Nah, ini jadinya nanti kosong nih nilainya ya, jadi nggak ada tuh yang 212 ya, bener kan ya, 212. Jadi sini harus bernilai 0. Kenapa? Kan di sini kan juga di ini kan handling missing value, dimana dia harus bernilai 0 seperti itu. Harusnya tidak ada bernilai lagi.
Di sini ada handling duplicate data, menampilkan satu data dari masing-masing data duplikat. Di sini ada 5 yang tadi yang saya sebutkan, sebenarnya 5. Terus ya ini ada duplikat, tampilan data duplikatnya ya. Setelah itu di sini ada mengonversi tipe data. Label encoding adalah proses mengubah data kategorikal berupa teks atau string menjadi nilai numerik yang unik untuk setiap kategori. Metode ini sering digunakan sebagai langkah profesi untuk data kategorikal agar dapat digunakan oleh algoritma pembelajaran mesin. Di sini menggunakan tampilkan jumlah kategori untuk unik setiap kolom kategori. Setelah itu df lagi. Nah, di sini sudah masuk import library lagi ya. Di mana di sini tuh menggunakan salah satu metode dari sklearn untuk mengubah data kategori menjadi angka seperti 0, 1, 2. Ini proses encodingnya. Lakukan encoding pada kolom kategori. Terus di sini ada periksa hasil encodingnya dengan df info lagi ya. Ada df head lagi, terus di sini deteksi outliers itu sih apa sih? Nah, di sini tuh pilih hanya kolom numerik selain kolom target. Di sini buat box plot untuk setiap kolom numerik selain fatal health, menampilkan distribusi data numerik selain kolom target melalui box plot untuk mendeteksi outlier dan pola data. Box plot dibuat horizontal dengan palet warna zat 2 yang diberi judul. Gitu. Nah, inilah tampilannya. Tadi ini saya hapus saja. Ini tampilannya ya seperti ini ya, kotak-kotak yang panjang ini ya. Nah, menghapus hal ini bukannya keputusan yang mudah karena bisa jadi memberi pengaruh buruk pada analisis atau model. Meskipun terkadang menghapus outliers dapat menghasilkan statistik atau model yang lebih baik, tetap saja ada risiko overfitting, yaitu model terlalu fokus pada data yang tersisa dan tidak dapat bekerja baik pada data baru. Sebentar, saya cek dulu. Takutnya nggak kerikat ya. Terus saya lanjut lagi handling outliers. Nah, di sini itu ada dataset disalin ke data EQR untuk menjaga data asli tetap utuh. Nah, di sini ya hasilnya ya. Setelah itu di sini juga ada buat box plot untuk setiap kolom numerik selain fatal health. Nah, di sini tuh jika nilai lebih kecil dari batas bawah diganti dengan batas bawah. Jika lebih besar dari batas atas diganti dengan batas atas. Proses ini dilakukan untuk setiap kolom numerik. Seperti itu. Ya, hasilnya harusnya sama, tapi cuma ini menjelaskan aja. Terus untuk semua kolom numerik. Kalau sini tuh ya sama sih sebenarnya, nggak ada yang beda. Setelah itu konstruksi data. Maksudnya apa? Memperbaiki kualitas dan struktur data agar cocok untuk analisis lebih lanjut. Tujuannya menyaring data yang tidak relevan atau tidak dibutuhkan, memastikan data bersih, konsisten dan lengkap, menyusun kembali dataset sesuai dengan kebutuhan model atau analisis yang akan dilakukan. Yang dicari itu apa? Integritas data, yaitu data yang akurat dan tidak mengandung duplikasi atau kesalahan. Kedua, kolom-kolom yang diperlukan untuk analisis tertentu, distribusi data yang merata, dan representatif dan data asli. Setelah itu di sini ada handling imbalanced data, mengidentifikasi dan memperbaiki ketidakseimbangan distribusi kelas dalam dataset untuk meningkatkan performa model prediksi. Seperti biasa ada import library. Kalau nggak ada import library itu nanti error. Nah, di sini tuh import library yang dibutuhkan untuk handling imbalance menggunakan metode oversampling. Nah, di sini juga ada memisahkan kolom fitur dalam kolom target. Setelah itu ada split data untuk training dan testing. Ya, pakai code-code seperti ini ya. Ini kan saya beri kolom itu kadang saya lupa, makanya saya di kolom komentar seperti itu ya.
agar mudah mengingat juga, semoga. Di sini ada oversampling menggunakan random oversampler. Setelah itu ada visualisasi sebelum heading. Di sini tuh untuk apa sih visualisasi distribusi kelas sebelum heading imbalance. Membuat visualisasi menggunakan SNS font plot untuk melihat distribusi kelas pada variabel target sebelum melakukan oversampling. Ya seperti inilah, dan ini grafiknya. Sebentar aku mau sebelah. Distribusi kelas sebelum oversampling. Nah, di sini distribusi kelas setelah oversampling. Ini jadi kecil ya, jadi bawah gitu, tapi ini di samain gitu. Setelah itu sini ada melihat heading imbalance, oversampled DF ya. Ini datanya oversampled kali ya. Terus di sini ada kolerasi. Nah, tampilkan matriks kolerasi tanpa kolom fatal itu diberi warna Gmaps. Ini kelihatannya tuh kalau nih paling berkolerasi positif ALB dengan plot 0,69. Di sini yang negatifnya 0,3. Yang 9 tuh kemarin tuh mana ya? Ya masih banyak. Ada ya di sini, kalian lihat sendiri lah ya. Banyak. Agak pusing ya melihat angka-angka gini sebenarnya sih. Terus di sini ada visualisasi ya, hasil akhir pemeriksaan data ya. Visualisasinya seperti ini, cuma grafik biasa. Ada lagi box plot. Buat box plot untuk setiap kolom numerik selain fatal. Ada lagi oversampled DF. Terus ya cuman code-nya seperti itu karena melihat benar nggak sih dataset yang saya kerjakan tuh bener adanya nggak sih, maksudnya kayak ini loh, kayak dataset setelah proses cleaning. Nah ini kan di proses cleaning, terus sebelumnya kan kayak masih belum gitu loh, masih ada berapa yang belum cleaning kalinya, terus jadi pakainya oversampled DF seperti itu. Di sini ada menentukan label data ya, kalian baca sendiri lah ya. Ini belum saya ganti soalnya dari kakaknya, maaf ya kakak coding saya lupa ganti, seharusnya saya ganti. Terus ini ada import library, pakainya scalard model selection. Terus ini ada splitting data, jadi seperti ini. Setelah itu membangun dan mengevaluasi model pakai import library lagi, karena kalau misalnya library cuma ini yang sebelum-sebelumnya nggak bisa, nanti error ya teman-teman. Makanya model Snipeyes, Random Forest, SVM, Logistic Regression, terus Decision Tree, sama KNN kan Nearest Neighbors. Terus melatih model ini banyak yang nggak usah jelasin satu-satu, kalian bisa lihat sendiri aja. Ini yang sudah saya komentarin buat apa aja sih gitu. Takutnya terlalu lama. Nah di sini ada heading overfitting. Ini perlu banget ya. Terus ini mengurangi cabang pada random forest, diinisialisasi dengan parameter yang membatasi kedalaman pohon max deep, jumlah sampel minimal untuk pembagian node. Ini membantu mengurangi risiko overfitting seperti itu. Terus from escalon, ini hasilnya kalau sesempurna itu, kalau bisa jangan sempurna itu, sepertinya kalau nggak salah seperti itu ya. Terus ada komparasi model. Ini untuk komparasi mengatur ukuran dari figur plot menjadi 10 kali MHz. Seperti inilah ya, saya kasih komentar-komentar ini. Nah, seingat saya itu katanya kalau misalnya sempurna 100%, kalau saya kan nggak ada 100%, pokoknya itu bentar, saya jelaskan dulu. Kode ini digunakan untuk membandingkan performa berbagai model klasifikasi dengan menampilkan grafik batang yang menggambarkan akurasi masing-masing model
pada dataset pengujian visualisasi. Ini membantu memahami model mana yang berperforma lebih baik dalam hal akurasi. Nah, yang saya jelaskan tadi itu nih, model random forest telah mencapai akurasi yang memadai mencapai 90%, sehingga tidak diperlukan optimasi lebih lanjut pada perhitungan model ini. Penggunaan limit ini kan seharusnya kan di budget limit kalau misalnya 100% ke atas, kalau bilang kakaknya. Kalau ini kan saya kan tidak mencapai 100%, hanya mencapai 90% aja ya, gitu. Nah, tidak diperlukan karena performa model sudah optimal tanpa penambahan langkah perhitungan yang lebih dalam, seperti random forest itu 94, decision tree 98, KKN 93. Nah, ini kan nggak ada yang sampai 100 ya, berarti 100% itu nggak ada ya. Kalau ada pun katanya disuruh bikin streamlit gitu. Nah, di sini kesimpulannya itu dari komparasi model klasifikasi ini menunjukkan bahwa model random forest telah mencapai akurasi yang memadai mencapai 90% tanpa memerlukan optimasi lebih lanjut. Hal ini mengidentifikasi bahwa model ini cukup tangguh dan memprediksi nilai mental health dengan baik dan dataset digunakan. Dengan demikian, model ini dapat digunakan dan dengan percaya diri tanpa angka tambahan untuk memperbaiki akurasi lebih lanjut. Ya, seperti itulah ya. Ini kan ditugasin untuk sampai 10 gitu. Nah, saya kan hanya mengikutin kakaknya. Ini tidak perlu melakukan optimasi model karena dengan akurasi tertinggi sudah mencapai 99%. Kalau kakaknya beda ya, kakak. KNN-nya 99%, kalau saya KNN-nya 93. Ya namanya aja random apa ya? Random forest gitu. Ya, udah itu saja yang saya tugaskan seperti ini ya. Ya, kalau bila ada salah kata dimohon dimaafkan karena saya bingung sebenarnya mau ngomong apa ya, jujur. Terus ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.